Saya Denny, saya mantan orang urban, orang imigran, tapi imigran yang resmi. Saya kerja di Timur Tengah, 8 tahun di Saudi Arabia. Pulang dari sana, saya ingin berusaha sendiri. Saya melihat usaha peternakan sapi sepertinya menjanjikan. Dari tahun 2016 awal. Kemudian jalan, ternyata segala sesuatu yang sepertinya itu simple, kalau kita terjuni itu complicated. Dari pedagangnya, pedagang-pedagang sapi, banyak yang tidak jujur. Dari sapinya sendiri juga teoritis, sehari bisa naik bobot ADG, average daily gain itu bisa mencapai 1 kilo per hari atau 0,5. Tapi setelah saya praktekkan, banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor stres dari sapi, faktor genetika, faktor makanan. Pernah saya coba pakai konsentrat, nggak setimpal antara dana yang saya pakai untuk beli konsentrat dan kenaikan bobot sapi. Nggak seimbang, nggak ngejar, rugi. Akhirnya sapi tinggal ini 2 ekor ini sarana pembelajaran saya. Kemudian saya harus mulai berpikir bahwa lahan yang sekecil ini tapi masih bisa kita optimalkan untuk usaha apa yang minim modal. Karena saya udah hancur-hancuran di sapi, yang minim modal apa? Saya lihat, saya baca, saya belajar magot. Saya mengoptimalkan usaha lahan ini untuk magot. Magot boleh dibilang nol modal. Karena media hidup magot dan pakannya itu jadi satu. Dari fermentasi buah-buah busuk, limbah-limbah organik, sampah-sampah rumah tangga, itu bisa difermentasikan, dibusukkan, kemudian dipakai untuk pembesaran magot. Ini buah busuk yang dari agen-agen buah. Ini buah-buah busuknya. Ini ada buah afkir, buah-buah busuk. Sebagian besar ini ada pir, ini ada mangga, ada jeruk. Nah, ini nanti kita giling. Itu mesin gilingnya di situ nanti bisa dikeluarkan. Setelah digiling, nah, jadi seperti bubur seperti ini. Baunya menyengat. Ini fermentasi. Jadi dia jadi bubur seperti ini. Ini adalah bubur buah busuk. Ini untuk pakan dan media magot. Ini kita tutup, dia akan terjadi fermentasi. Seminggu cukup. Belum skala produksi yang gede. Paling ya seminggu sekali 1 pickup. Nah, ini buah busuk yang belum digiling. Ini buah busuk yang belum digiling. Ini magotnya, belatung. Ini yang masih magot, belum peripupa. Mana lagi, Mas? Coba saya kasih ayam, pasti dia suka. Ini proteinnya tinggi, antara 42 sampai 48%. Ini belum saya tebarin telur, secara alamiah sudah ada yang bertelur di sini hingga jadi magot. Ini buah busuk. Nah, sementara saya pakai buah busuk saja. Modalnya nol karena sampah-sampah organik kita ambil dari rumah makan, dari agen buah, itu kita busukkan. Kita buat media magot dan pakan magotnya. Banyak teman-teman yang beternak magot itu dia dari beli lalatnya atau ada yang beli telurnya. Tapi kalau saya pancing dari alam. Saya pakai kotoran ayam yang sudah terfermentasi, mengeluarkan aroma bau yang sedikit asam. Lalat BSF datang. Dari situ saya kembangkan, saya tetaskan, kemudian saya buat kandang lalat, saya buat pembesaran dan sudah bisa jadi magot. Ini adalah rumah lalat. Ini rumah lalatnya. Ini adalah tempat pancing-pancingannya di mana dia bertelur.
Selama lalat itu hidup, dia paling hidup hanya seminggu, dia tidak makan. Lalat black soldier fly itu hanya minum. Nah, ini pancingannya, sesuatu yang busuk, yang berbau fermentasi, dia akan mendatangi itu dan bertelur di selah-selah kayu-kayu itu. Ini namanya, istilahnya namanya agis. Nah, maggot yang sudah jadi pripupa, maggot yang sudah jadi pripupa dan pupa, kemudian kita masukkan ke dalam sini. Pada saat dia nanti menjadi lalat, bermetamorfosa, dia akan mencari, ini kan ada celah-celahnya, bolong-bolongnya. Dia akan mencari cahaya, dia keluar. Dia keluar bersenang-senang, yang jantan kawin, habis kawin yang jantan mati, berapa hari kemudian yang betina bertelur, mati. Umurnya hanya seminggu maksimal. BSF, Black Soldier Fly. Pripupa atau pupa itu kita masukkan dalam wadah seperti ini. Ini yang sudah jadi, udah habis, ini udah menetas, udah jadi lalat. Ini kepompongnya. Jadi begitu dia menjadi lalat, dia akan mencari cahaya. Dia akan naik ke sini. Daun pisang ini hanya untuk dia hinggap saja, supaya seolah-olah seperti di hutan, di alam bebas. Nah, jadi lalat hitam ini bukan vektor penebar penyakit. Beda dengan lalat-lalat hijau, lalat-lalat yang ada di sampah-sampah. Dari awal pembuatan maggot itu durasi waktunya bisa diceritakan? Dari awal lalat datang dengan pancingan tadi, kotoran-kotoran ayam, dia mau bertelur 3 hari. 3 hari dia akan menetas. Dari menetas seminggu, let's say sampai 2 minggu dia sudah membesar. 2 minggu selesai, 3 minggu sudah bisa kita panen. Mau dikeringkan, mau di maggot fresh maggot bisa. Untuk ayam unggas, untuk ikan lebih baik yang fresh, yang masih belum di oven, belum dikeringkan. Yang kering gitu? Yang kering untuk ruminansia, sapi, domba, kambing. Itu keringkan, kemudian digiling, jadi serbuk, jadi bubuk, granular, kemudian tepung itu jadi tepung, kita campurkan dengan ampas tahu, kita campur dengan konsentrat, kita campur dengan biji kopi, ya bukan biji kopi ya, kulit kopi atau bugil sawit untuk menaikkan proteinnya. Ya, ini proses kita panen maggot. Jadi maggot yang sudah dewasa, sebelum dia jadi pripupa, kita panen untuk nanti dicuci. Setelah dicuci ditiris, setelah ditiris kemudian disangrai. Sementara ini karena pemasaran masih harus kita upayakan, sementara saya pakai maggot saya untuk pakan ayam kampung. Ayam kampung di sini baru sekitar 40 ekor. Sengaja tidak saya kandang, tapi saya umbar. Yang namanya ayam kampung ya umbar. Untuk penjelasan mengenai biopon, agis, rumah lalat, tadi sudah dijelaskan, sudah kami jelaskan. Yang perlu, nah ini, mengubah mindset dari masyarakat. Belatung maggot dari lalat BSF itu bukan vektor penebar penyakit. Tidak seperti lalat hijau, tidak seperti lalat-lalat sampah. Itu. Belatungnya proteinnya 42 sampai 48%. Itu. Jadi sebagai pakan alternatif. Karena kalau pakan ternak kita itu beli, wah semakin lama semakin mahal, semakin harga. Tapi kalau maggot sebagai alternatif, itu bisa menekan biaya operasional. Ingat, peternakan apapun yang sudah saya pelajari, 70-80% dari biaya operasional itu adalah biaya pakan. Makanya biaya pakan harus kita tekan.
Salah satunya dengan mengembangkan budidaya